bertemu lagi di video kali ini yang akan membahas tentang whole of government dan implementasinya di Kabupaten Garut yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fani Siti Fatima, SPW, kemudian Agiansyah SSI APT, dan Dina Mardiana SPD, kami dari kelompok 1.2 Angkatan 17 Latsar CPNS 2021. Kali ini pembahasan kami mengenai whole of government akan dituangkan dalam bentuk mind mapping yang sudah kami rumuskan. Berikut adalah tampilan dari mind mapping kami mengenai whole of government di era transformasi digital dan implementasinya di Kabupaten Garut. Yang akan membahas beberapa di antaranya adalah apakah itu WOG, bagaimana pentingnya WOG, praktik WOG dalam pelayanan publik, pola pelayanan publik, implementasi WOG di Kabupaten Garut, dan tantangan implementasi WOG. Mari kita simak pembahasan yang paling pertama, yaitu mengenai apakah itu WOG. Whole of government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan dan manajemen program dan pelayanan publik. Selanjutnya, bagaimana pentingnya whole of government dipandang dari faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian, dipandang dari faktor internal, pentingnya WOG adalah fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain dan hadirnya WOG untuk memberantas hal ini. Dan yang terakhir adalah mengenai keberagaman. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Praktek whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Adapun pelayanan publik yang dimaksud, yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif merupakan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, ataupun surat kepemilikan. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa yang menghasilkan berbentuk produk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan. Yang ketiga ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti perumahan, jaringan telepon, listrik, maupun air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi whole of government di Kabupaten Garut yaitu adanya aplikasi Pusat Informasi COVID-19 Pemerintahan Kabupaten Garut. Di dalamnya kita dapat melihat data persebaran pasien COVID di Kabupaten Garut, ada regulasi-regulasi yang terkait dengan kebijakan COVID-19 di Kabupaten Garut, dan ada data ketersediaan fasilitas pasien COVID-19 Kabupaten Garut. Sehingga dengan adanya aplikasi ini diharapkan warga akan lebih memahami bagaimana tindak lanjut untuk penanganan pasien COVID di Kabupaten Garut. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan whole of government dalam tataran praktek sehari-hari yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama, sehingga perbedaan itu akhirnya akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan.
di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun akan menjadi kendala karena kolaborasi antara. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan barang untuk kebutuhan masyarakat seperti jalan, perumahan, air bersih, listrik, serta jaringan telepon. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berikutnya ada 5 pola pada pelayanan publik. Yang pertama, pola teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Implementasi WOG di Kabupaten Garut. Yang pertama itu Pandu Online. Pandu Online merupakan pelayanan kependudukan secara online. Di antaranya cetak KTP elektronik, membuat akta keluarga, mencetak KIA, membuat akta kematian, surat kepindahan atau kedatangan, surat perkawinan atau perceraian, update data, perekaman atau iris mata, dan akta kelahiran. Aplikasi selanjutnya yang merupakan implementasi WOG di Kabupaten Garut adalah My City Garut, sebuah aplikasi yang dapat diunggah secara mudah dalam Play Store dan dapat menikmati beberapa fitur-fitur menarik di dalamnya mengenai kuliner, pendidikan, CCTV di kawasan perkotaan Garut, pelayanan publik, update budaya, update smart government, dan informasi kesehatan di Kabupaten Garut. Dalam aplikasi ini juga dapat dinikmati berbagai informasi jenis wisata dan juga informasi lainnya yang dapat menemani perjalanan para wisatawan di Kabupaten Garut. Selain itu, juga diupdate mengenai event menarik lengkap tersaji dalam aplikasi ini. Dan tentunya aplikasi ini dilengkapi dengan harga pangan terupdate di Kabupaten Garut. Dan yang terakhir adalah tersubmitnya majalah Diskominfo di Kabupaten Garut. Wow, sungguh baik bukan? Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan whole of government dalam tataran praktek sehari-hari yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama, sehingga perbedaan itu akhirnya akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun akan menjadi kendala karena kolaborasi antara kelembagaan yang mempunyai nilai dan budaya organisasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan akan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dimaksud adalah yang bisa mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang memiliki
kapasitas yang berbeda menjadi satu tujuan yang diharapkan. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan whole of government dalam tataran praktek sehari-hari yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama, sehingga perbedaan itu akhirnya akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun akan menjadi kendala karena kolaborasi antara kelembagaan yang mempunyai nilai dan budaya organisasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan akan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dimaksud adalah yang bisa mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang berbeda menjadi satu tujuan yang diharapkan. Selesai sudah pemaparan mind mapping mengenai whole of government di era transformasi digital dan implementasinya di Kabupaten Garut yang telah disampaikan oleh kelompok 1.2 Angkatan 17 Latsar CPNS 2021. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak, semoga bermanfaat, jangan lupa dukungannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.